Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ukuran penyebaran data. Baik, semuanya, anak-anak ibu silahkan buka Moodle. Di dalam Moodle sudah ada lembar kerja individu yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing sebelum pembelajaran di kelas. Nah, ibu sudah kopikan perihal masalah yang ada pada lembar kerja individu seperti yang ditampilkan di sini. Nah, di sini instruksinya adalah buatlah data di atas menggunakan Microsoft Excel dan hitung variansi dan standar deviasi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data itu terdapat dua hal yang harus dihitung. Yang pertama adalah variansi dan yang kedua adalah standar deviasi. Ibu sudah menuliskan rumus dari variansi, yaitu S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dari Fi dikalikan dengan Xi kurang X bar yang dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Kenapa pembaginya N? Karena kita menggunakan data populasi. Sedangkan untuk rumus N kurang 1 itu untuk data sampel. Nah, sampai di sini buka Excel kalian, kita akan mengetik ulang kelas interval seperti ibu tuliskan ini, kemudian ada frekuensi. Nah, kelas interval itu terdiri dari batas bawah dan batas atas, yaitu ada angka batas bawahnya 10, batas atasnya 19, frekuensinya 2, lalu ada batas bawah 20, batas atas 29 dan frekuensinya 3, kemudian ada batas bawah 30, batas atas 39 dan frekuensinya 5. Ibu akan lanjutkan sampai selesai. Nah, dimohon anak-anak ibu untuk teliti dalam menginput nilai entry-entry dari batas bawah dan batas atas maupun frekuensi. Oke, sebentar, aku akan selesaikan ini dulu. Lalu kita lanjut ke penugasan selanjutnya. Sebentar. Nah, oke, ketika selesai, maka terlebih dahulu kita menjumlahkan frekuensinya dengan rumus sama dengan sum buka kurung, klik frekuensi baris pertama, kita drag sampai ke bawah, lalu kita tutup, kita enter. Nah, nilainya sama ya dengan yang di soal. Kemudian kita mencari nilai X nya dengan cara sama dengan buka kurung, klik batas bawah, kemudian dijumlahkan dengan batas atas, ditutup kurungkan, lalu dibagi 2, kita enter. Kemudian kita drag sampai ke bawah sehingga menghasilkan nilai-nilai X tertentu. Lalu kita menggunakan pencarian X rata-rata dengan cara Fx, artinya dengan rumus sama dengan buka kurung F kali dengan operasi bintang terhadap X yang di atas ya, kemudian tutup kurung lalu enter. Hasilnya kita drag sampai hasilnya oke, kemudian menggunakan rumus sama dengan, kita klik pada frekuensi baris pertama, kita kali dengan operasi bintang yang ada pada Excel, kemudian klik pada X nya baris pertama juga, kita tutup kurung lalu kita enter. Kita mendapatkan hasil 29, kita drag sampai ke bawah sehingga masing-masing nilai sudah terinput. Baik, sampai di sini kita tuliskan adalah X rata. X ratanya itu dengan rumus apa? Sama dengan buka kurung, maaf sebelumnya ibu lupa buat sumnya dulu ya, kita jumlahkan dulu Fx nya, berarti sama dengan sum dalam kurung Fx baris pertama
sampai selesai, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, lalu rumus X rata-rata adalah sama dengan jumlah Fx tadi kita bagikan dengan frekuensi, lalu kita tutup kurungkan, enter. Kita mendapatkan nilai X ratanya adalah 56,1. Lanjut. Nah, karena kita harus mencari nilai XI kurang X bar dikuadratkan, nah itu kan ada nilai X rata-rata ya. X bar itu adalah X rata-rata. Karena di Excel pada tablet tidak bisa menggunakan simbol dolar untuk menetapkan sebuah angka yang tetap, maka Ibu buat satu kolom di mana kolom tersebut berisikan X rata, yaitu 56,1. Nah, 56,1 itu Ibu bagikan ke semua baris, lalu kita buat X kurang X rata dikuadratkan. Maka rumusnya adalah sama dengan ini. Jangan lupa dibuka kurung dulu. X ini yang di atas baris pertama kita kurangkan dengan X rata yang baris pertama juga, kita tutup kurungkan lalu kita pangkatkan. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil maka kita drag sampai ke bawah. Nah, sampai di sini. Lanjut, hasil tersebut kita kalikan dengan F ya. Jadi F dalam kurung X kurang X rata tutup kurung dikuadratkan. Nah, di sini berarti rumusnya sama dengan kita klik yang ada pada ini. Maaf, kita buka kurung dulu ya. F itu yang di atas kita kalikan dengan yang ini. Lalu kita tutup kurung baru kita enter. Kita scroll kembali seperti biasa sehingga menghasilkan angka yang ada pada layar. Kemudian kita jumlahkan semua data F X kurang X rata dikuadratkan, berarti sama dengan sum dalam kurung yang paling atas baris pertama, kita scroll sampai ke bawah, kita tutup kurung lalu kita enter sehingga menghasilkan nilai 19.072. Lanjut. Setelah itu kita tulis di sini S kuadrat, yaitu variansi ya. Variansinya itu rumusnya adalah sama dengan dalam kurung jumlah tadi kita bagikan dengan frekuensi. Kita tutup kurung lalu kita enter. Hasilnya 381,44. Nah, kemudian ketika sudah menentukan nilai variansi, maka kita bisa mencari nilai standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Sehingga rumus yang dapat kita tulis adalah sama dengan SQRT, buka kurung, klik pada nilai variansi, tutup kurung, enter. Nah, kita mendapatkan nilai 19,53. Baik, setelah pengerjaan ini selesai, silahkan copy hasil kerja ini ke dalam Microsoft Word, kemudian kalian PDF-kan, lalu kalian upload kembali ke dalam Moodle sehingga Ibu bisa menilai kinerja kalian dalam menyelesaikan lembar kerja individu. Nah, ketika sudah selesai mengupload, artinya pengerjaan mandiri kalian sudah selesai, dilanjutkan dengan belajar secara individu di rumah masing-masing terkait dengan materi yang akan kita bahas nanti di pembelajaran di kelas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Karena sudah sarapan dan makan siang juga kan?
kita masuk lagi dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Silakan Pandu memimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Ya. Ahmad. Aisyah. Oke. Karis. Oke. Rafael. Hari ini kita belajar variansi dan standar deviasi data kelompok. Sebelumnya kita sudah belajar variansi dan standar deviasi data tunggal. Nah, kira-kira apa bedanya data tunggal sama data kelompok? Ada yang tahu? Jumlahnya. Kemudian apa lagi selain itu? Biasanya data kelompok itu dia dalam bentuk apa? Benar sekali, dalam bentuk tabel. Oke, sebelum kita mulai ke materi data kelompok, Ibu punya persepsi nih. Tentukan variansi dan standar deviasi. Ditulis dulu baru dijelaskan, oke nak? Yang lain boleh menanggapi ya. Selamat datang di channel Kematan Hidayat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kali ini kita akan memberikan informasi tentang adat istiadat kearifan lokal di Tanah Dayak. Nah, di sini kita meliput kesempatan pada hari ini tentang kegiatan menugal. Ini adalah kegiatan untuk menanam padi ketika di musim kemarau. Kalau yang kita lihat dari video itu memang sama aja, itu dia. Tradisi mandugal itu memang dari dulu memang sudah ada. Dan hebatnya itu tanpa pakai pupuk. Iya, dia dari alamnya langsung, jadi nggak usah beli segala pupuk lagi. Dan bahan-bahannya itu yang diperlukan aja seperti kayak lontong, padi ya, sama benihnya. Dan untuk tradisi mandugal ini nggak bisa sembarang karena dia ada tradisinya juga biasanya. Sekian yang saya ketahui. Oke, terima kasih. Applause dulu buat Michael. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan variansi dan standar deviasi data kelompok, dan yang terakhir itu adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan variansi dan standar deviasi. Nah, sebelumnya sudah ada kerja tugas mandiri ya yang Ibu bagikan ke dalam grup, yaitu di modul matematika. Di situ sudah Ibu lihat ada sekitar lebih dari 50% mengerjakan tugas. Yang lainnya silakan dikerjakan anak Ibu supaya nilainya terinput di ibunya, gitu ya. Ini tradisi manugal adalah cara berladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam tradisi ini beberapa keluarga biasanya bekerja sama membuka lahan. Ada data hasil panen padi dalam karung untuk kelima kelompok yang ada di sebelah luas kanannya. Oke, hasil panennya sudah ada, kemudian analisis keragaman hasil panen padi antar kelompok, kemudian hitung variansi dan standar deviasinya. Dan secara terpilih, kemudian presentasinya bagaimana dan kerjasama seperti apa. Lalu nanti di akhir kita ada penilaian individu, itu masing-masing dari kalian mengerjakan evaluasinya. Kerja sudah berkelompok, kita akan bagikan LKPD-nya. Oke, selesaikan LKPD-nya setiap kelompok dalam waktu 20 menit. Nanti kita akan presentasi ke depan. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Bu, Ya. ini gimana Bu cara nentuin akar 34 nih? Nah, akar 34 itu di antara akar berapa yang akarnya itu punya nilai. Contoh nih, Ibu punya. Kalau misalkan Ibu punya misalkan akar dari 3. Nah, akar 3 itu antara akar berapa yang nilainya bilangan bulat di sini. Berapa? 1 sama Ya, 2. benar. Akar 1 sama akar 2. akar 2 apakah bilangan bulat? Ini kan 3 nih. Yang lebih dari 3 apa? 4. 4.
Ya kan? 4. Berarti ini 1 dan 2. Berarti akar 3 itu antara 1 dan 2. Berarti 1. Kopinya disimpan dulu, Nak. Gimana, Nak? Ya, berarti kan buat di sini akarnya. Oke, karena KPD-nya sudah selesai, mohon perhatian. Karena sudah selesai KPD-nya, sekarang kita akan pilih spin kelompok berapa yang akan maju ke depan. Oke. Kelompok 5. Tunggu. Kelompok 5 siapa yang maju, kita lihat. Enggak, satu aja. Ada di sini nomornya. Nomor berapa? Nomor 1, Morgan. Maju, Morgan. Tunggu, Nak. Nih, punya Morgan. Silakan dijawab di dalam tabel, kemudian jelaskan ke 18 jadi min 16. Min 6. hampir salah ya. Terus Sengaja. Oke. 17 dikurang 18 jadi min 1. Oke, silakan Miss Lin. Jadi yang udah kami pelajari hari ini itu ada variansi dan standar deviasi, di mana variansi dan standar deviasi itu menggambarkan sebaran atau penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Oke, good job. Applause buat Miss Lin. Ayo, oke ya. Jadi variansi dan standar deviasi itu adalah ukuran penyebaran data terhadap rata-rata. Makanya tadi rumusnya itu kan pakai selisih. Selisih antara nilai tengah dan nilai rata-ratanya. Oke. Nah, apa beda variansi standar deviasi untuk data tunggal dan standar deviasi untuk data kelompok? Ada yang mau menanggapi? Terima kasih, Miss Lin. Ada yang mau menanggapi apa bedanya? Bu, beda rumusnya, Bu. Kalau yang data tunggal itu bla 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 bla. Kalau data kelompok itu ada sedikit tambahan. Sudah pernah dieksplor belum rumusnya? Beda apa sama antara data kelompok sama data tunggal? Sama atau tidak? Berbeda. Gimana, Hani? Apa bedanya? Oke, coba dijelaskan. Lampu ya? Jadi perbedaan variansi dan standar deviasi data tunggal dan data kelompok itu, jika data tunggal, dia itu jumlah datanya sedikit dan tidak dikelompokkan dalam interval, kemudian perhitungan variansi dan deviasi langsung menggunakan rumus dasar. Berbeda dengan data kelompok, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan dikelompokkan dengan kelas-kelas intervalnya. Oke, good job. Applause buat Hani. Oke ya. Nanti kalian bisa juga lihat dalam rumus bentukannya gini. Coba Ibu mau tahu kalau misalkan variansi itu rumusnya apa, Nak? Kalau untuk data tunggal. Ini data tunggal. Coba. S kuadrat sama dengan apa? Ya, sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X bar. X bar itu apa? Rata-rata. Kemudian diapain? Dikuadratkan, diperkan dengan N. Ini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Kalau data kelompok apa bedanya? Apa? Sigma juga, sigma I sama dengan 1 sampai N. Bedanya? Ya, good job. Ada FI-nya, ada frekuensi data ke I-nya. Ke 1K, ke 2K. Ya. Kemudian dikali dengan XI kurang X bar
dikuadratkan dibagi N. Apa ada bedanya nggak? Ada. Kalau data tunggal tidak punya FI, sedangkan data kelompok memiliki FI-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Ya, jadi kesimpulannya. Oke, berhubung mati lampu, jadi evaluasinya Ibu akan bacakan masalahnya, kemudian nanti di papan sudah ada tabelnya. Oke, pertanyaan literasinya adalah dalam rangka melestarikan tradisi memangkur. Pernah nggak dengar memangkur? Nggak pernah juga. Nah, tradisi memangkur itu adalah membuat kerajinan anyaman. Oke, di Desa Tanjung Pinang. Dilakukan pendataan terhadap waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin untuk menyelesaikan satu buah tikar dari buah purun. Satu buah tikar purun berukuran sedang. Ya, data waktu penyelesaian itu dalam waktu penyelesaian itu dalam satuannya itu dalam jam. Kemudian dari 5 pengrajin. Jadi pengrajin ada 2 orang pengrajin yang penyelesaiannya itu bisa sampai 2 jam sampai 4 jam dalam satu pembuatan tikar. Itu tadi tikar apa namanya? Tikar apa tadi, Nak? Lupa Ibu. Tikar purun. Ada 2 frekuensi atau 2 orang yang menyelesaikannya dalam waktu 5 jam sampai 7 jam. Dan yang terakhir ada 1 orang yang menyelesaikannya sampai 8 hingga 10 jam. Pertanyaannya adalah, sebagai ketua kelompok pengrajin, Anda ingin mengetahui seberapa besar variansi dan standar deviasinya. Maka silakan kerjakan individu bagaimana mencari variansi dan standar deviasi dari tabel yang ada di papan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, karena evaluasinya sudah selesai, kita lanjut dengan refleksi. Silakan isi refleksinya dengan Moodle juga ya. Kalian buka Moodle, kalian isi refleksinya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar kuartil data kelompok karena kemarin kita belum sampai ke situ. Oke, sekian dari Ibu, lebih kurang mohon maaf. Selamat siang semuanya.